Oke guys, ketemu lagi. Seperti biasa, di konten ini akan tampil 3 tabel data penting panduan biar lo nggak zonk. Oke guys, jangan kemana-mana. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Channelnya prediksi bola khususnya untuk Euro 2020 ini. Ya guys, gimana yang udah nonton pertandingan semalam Italia lawan Turki? Sesuai dengan harapan? Ada yang nyayur nggak? Ya, gua agak meleset sedikit karena berharap 3-1 ternyata 3-0 karena Turki sepertinya nggak mampu untuk mencetak gol ke gawang Italia, atau mungkin pertahanan Italia terlalu bagus. Jadi ya itulah seperti yang gua udah omongin, nama juga prediksi ya. Kita hanya sekedar untuk memberikan data aja buat teman-teman nganalisa. Ya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, di sini gua akan memberikan tabel-tabel data hasil rekap gua sendiri yang memberikan gambaran atau terawangan buat teman-teman kalian, memberikan informasi siapa tahu berguna buat teman-teman sekalian ya. Oke, sip. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah komen, like, share gitu kan, bahkan untuk subscribe. Gue terima kasih, tanpa kalian gue kurang semangat gitu ya. Hatur nuhun semuanya, dan tetap di channel Kang Ikang untuk melihat prediksi-prediksi selanjutnya. Oke guys, tanpa berlama-lama gue mau langsung sajiin tabel data yang udah gue rekap hasil 5 pertandingan selanjutnya untuk Belanda dan Ukraina ya. Nih, tabel pertama Belanda Ukraina. Teman-teman lihat tabelnya ya. Ini tabel pertama, bisa langsung di screenshot atau di capture, kita nanti bahas belakangan. Sudah? Oke, kita lanjut ke tabel kedua ya. Tabel kedua teman-teman lihat, ini tabel keduanya hasil rekapan. Langsung aja di screenshot dan di capture. Sip. Kita lanjut ke tabel ketiga Belanda dan Ukraina. Ini ya tabel gol-gol nih. Siap? Udah dilihat? Jangan lupa di screenshot, capture, karena kita akan bahas. Oke guys, sebelumnya gue minta maaf kalau misalkan memang gaya ngomong gue cepet, karena memang gue pengen supaya singkat, jelas, padat gitu ya. Tapi mudah-mudahan konten ini nggak lebih daripada sekitar 9 menitan atau di bawah 10 menit ya, mudah-mudahan. Tapi ini juga baru sedikit aja yang baru gue utarakan. Sebenarnya banyak yang mau gue utarakan, tapi berhubung kita masih baru kenalan gitu ya, mudah-mudahan teman-teman semua silakan aja ngasih saran atau masukan konten ini mau seperti apa, teman-teman mau analisisnya seperti apa, insya Allah nanti bakal gue iniin. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas tabel pertama untuk memprediksi atau menganalisa jalannya pertandingan. Nah, ini tabel pertama ya. Kita lihat rekam jejak Belanda dan Ukraina 5 pertandingan terakhir. Itu Belanda menang 3, Ukraina 2 gitu kan. Seri, kebanyakan seri berarti Ukraina. Jadi secara ini masih menang Belanda. Terus ball position juga menang Belanda, ini 6-6. Ngegulin juga menang Belanda. Kebobolan ya tapi banyak Belanda juga. Jadi kalau misalkan dilihat ya akan dominasi Belanda nih, sama Ukraina ini dominasi Belanda. Dari segi ngegolin aja 2 kali lipat gitu kan. Tapi dari segi kebobolannya nih Belanda harus memperhatikan pertahanannya juga gitu kan. Jadi itu gambaran di tabel pertama ya, dominasi untuk Belanda kelihatan. Kita sajiin di bawahnya ini tabel kedua gitu untuk mengcompare apakah sesuai ya dengan tabel yang kedua. Dilihat di sini untuk tabel keduanya, shot on goalnya Belanda itu juga unggul ya, jelas gitu kan. Jadi complete pass juga mendukung, dangerous attack juga mendukung, free kick juga mendukung, corner kick juga unggul. Jadi ini kalau dirata-ratakan semuanya teman-teman udah bisa gambaran ya. Berarti satu pertandingan ini free kicknya rata-rata 16, corner kicknya rata-rata 10 gitu kan. Ukraina masih di bawah Belanda gitu, dari tabel kedua juga udah kelihatan gitu. Artinya ke tabel pertama dan tabel kedua itu sama gitu, cocok. Jadi mendukung, artinya data tabel pertama sama data tabel keduanya juga cocok gitu kan. Nah, buat teman-teman semua, jadi ini gambaran untuk tabel 1 dan tabel kedua. Nah, kita menganalisanya nih nanti kira-kira bagaimana nih menit-menit awal gitu kan, menit-menit akhir. Nah, kita lihat untuk tabel ketiganya nih guys. Kita perhatikan tabel ketiga, gol menit 1 sampai 15 ya. Babak pertama itu ada 3 angka ya, 1 sampai 15, 16 sampai 30, 31 sampai 45. Kita lihat di sini kalau misalkan dibagi Belanda sama Ukraina itu artinya Belanda unggul di permainan babak kedua guys. Jadi dari 16 golnya
itu babak kedua tercipta 12 gol. Jadi patut diwaspadai nih gitu ya buat Ukraina ketika misalkan dia nyantai-nyantai atau malah kehabisan tenaga atau sulit membendung Belanda di babak kedua, itu bisa mungkin dia akan dihajar gitu ya di babak kedua gitu. Terutama nih di menit-menit untuk menit ke-46 sampai ke-75 itu paling unggul di antara lain-lainnya nih untuk Belanda khususnya. Karena setelah turun minum, mungkin minum apa ya, semacam suplemen gitu kan, atau habis ngapain dia langsung on. Ini bahaya buat Ukraina kalau misalkan lengah di babak kedua gitu kan. Kalau menit-menit awal sepertinya 45 menit pertama itu mungkin akan tercipta gol juga, tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi pertandingan antara Belanda Ukraina ini gue prediksi akan nyerang total atau misalkan total footballnya itu di babak kedua guys. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bisa nanti buktikan sendiri gitu kan, apakah nanti seperti apa. Yang penting teman-teman tadi udah lihat tabel-tabel datanya yang udah gua rekap, itulah informasi penting gitu ya. Jadi kalau misalkan narasi gue ini cuma sekedar tambahan aja informasi buat teman-teman semua. So, kalau misalkan kita langsung lanjut nih untuk memprediksi skor ataupun ball position pasti kemungkinan unggul telak nih Belanda, kemungkinan mungkin akan 60-40 gitu ya, untuk Belanda 60, untuk Ukraina 40. Terus kalau misalkan shot on goal segala macam ini masih diunggulkan Belanda kalau misalkan memang nggak ada perubahan strategi dari Belanda pun Ukraina gitu ya. Terus kalau misalkan skor akhir ya, gue prediksi kalau misalkan skor babak pertama aja, bayangan gue mungkin bisa aja unggul Belanda itu dengan selisih minimal 1 lah ya. Kalau misalkan 1-0 atau 2-1 juga udah bagus gitu, lebih juga bagus. Tetapi gue berharapnya di babak kedua gitu ya, artinya ketika pertandingan rame banyak gol tuh gue seneng tuh. Nah, gue mengunggulkan Belanda dalam hal ini gitu kan untuk skor 3-0. Jadi untuk Belanda 3-0. Ukraina kalau misalkan dia beruntung dan jago dalam hal serangan balik atau free kick atau corner yang memanfaatkan peluang-peluang di titik ini ya, titik 12 pas atau di gawang lawan Belanda gitu kan, kemungkinan dia bakal menang tipis gitu ya. Kemungkinan kalau misalkan menang pun skornya ya 1-0. Nah, kalau misalkan dia bertahan total, dia bisa serangan balik ya, kemungkinan 1-0 untuk Ukraina. Ya kayak gambaran gue kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti memantau jalannya pertandingan atau bola jalan seperti apa gitu kan, teman-teman lihat, pantau nih datanya, di compare teman-teman, dianalisa, dibanding-bandingin lah gitu kan. Nih masuk nih kayaknya nih serangannya banyak gitu kan, complete pass-nya juga oke segala macam. Nah itu teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri gitu ya. Ini cuma sekedar dari gue aja pribadi. Jadi sekian, misalkan kalau teman-teman udah merasa konten ini memberikan informasi penting dan berharap untuk gue terus menganalisa setiap pertandingan bola khususnya Euro ini, tolong berikan semangatnya untuk klik tombol subscribe dan tinggalkan jejak gitu ya, like, komen, dan share video ini gitu supaya teman-teman maniak bola di luar sana juga bakal tahu sama channel ini ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Ini saat ini nih yang bertanding nih partai Swedia kayaknya, partai Wales sama Swiss ya. Selamat menyaksikan buat teman-teman semua, ataupun nanti ketika ini video rilis udah selesai itu pertandingannya. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi kita bareng-bareng. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam bola mania, panduan biar lo nggak zong. Oke guys, dadah.